Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bismillah agar belajar hari ini menjadi berkah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Udin Nulis. Di sini kita akan belajar beberapa modul yang sudah ada atau sudah disediakan oleh Python yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan pekerjaan kita di dalam menghitung atau mengoperasikan program Python gitu ya, dari kode yang kita buat nantinya. Di sini kita akan bahas dua saja, namun begitu Anda juga bisa explore lebih dalam seperti apa nanti modul-modul built-in yang sudah disediakan oleh Python. Oke, mari kita mulai dari math. Oke, di sini saya sudah buka situs w3schools.com Python ya. Di sini Anda bisa mengeksplor lebih dalam seperti apa materi atau modul-modul yang disediakan, dan kemudian semua tutorial di Python itu semuanya ada di sini. Anda bisa nanti lebih dalam mempelajarinya gitu ya. Di sini kita mulai dulu dari math ya. Di sini ada di sini Python math. Kemudian di bawah di sini ada ini reference, modul reference. Ini kita coba aja langsung math modul. Oke. Di sini ada banyak sekali math yang modul matematika yang disediakan oleh Python untuk menghitung. Di sini misalkan math ACOS, mengembalikan nilai cos dari nilai cos ya. Kemudian yang di sini ada sin, mengembalikan nilai sin. Atau juga ada di sini menghitung eksponensial, kemudian menghitung faktorial, kemudian menghitung nilai terkecil, nilai terbesar, ada min dan max ini di bawah. Kemudian ini matplow, ini untuk menghitung pangkat, return value x dan y. Radian untuk menghitung derajat radian. Ada ini SQRT untuk menghitung akar dari sebuah angka, tan dan sebagainya. Ada juga pi, kemudian untuk menghitung nilai Euler gini ya. Ini mengembalikan nilai pi, mat pi dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui caranya kita bisa klik di sini misalkan mat pi ya. Kita klik kanan kemudian open link new tab. Nah, di sini Anda bisa langsung uji coba seperti apa penggunaan dari matpi. Saya klik try it yourself. Nah, hasilnya sudah muncul langsung di sini. Kalau misalkan di sini saya gunakan ini kita edit gitu ya. Ini kita edit sehingga misalkan kita ingin menghitung luas lingkaran. Luas sama dengan pi r kuadrat, kita bisa ketik di sini mat pi dikali r-nya misalkan 10 dikali 10, atau kalau r kuadrat berarti pakai ini ya, pakai po ya, bisa kita gunakan di sini aja variabel r sama dengan 10 gitu misalkan. Nah, di sini kita gunakan pi r kuadrat berarti pi kali mat po. Po-nya berapa? Po-nya R pangkat 2. R ini adalah nilainya 10 gitu. Yang dicetak ini adalah luas. Luas. Ini ya, kita cek. Ini agak lama karena harus sinkron ke server dulu. Nah, ini ketemu nilainya 3,314. Nah, seperti ini. Anda bisa bereksplorasi di dalam penggunaan semua modul yang ada di math. Nanti kita coba langsung untuk yang lain, misalkan ada ini, ada matpi tadi ya. Kemudian ada apa ya, misalkan matplow tadi juga ada exp eksponen. Nah, ini bisa dikopas
Anda juga bisa kopas kemudian masukkan ke sini, ke kode editornya, atau langsung aja try it yourself. Oke, silahkan dicoba dieksplor lagi seperti apa nanti. Nah, di sini selain ini kita akan coba langsung memanfaatkan modul yang ada di sini yang ada disediakan oleh Python untuk eh, menghitung ya, atau memecahkan sebuah atau membuat sebuah project kecil-kecilan. Kita coba sekarang. Nah, ini saya akan bahas salah satu contoh pemanfaatan modul statistik ya. Kalau ini statistik dalam menghitung atau menentukan standar deviasi dari sebuah data atau dari sebuah baris data. Nah, syarat dari penggunaan ini adalah data yang ada itu harus berupa data mentah ya. Data mentah itu artinya belum ditabelkan sehingga nanti bisa dihitung. Tapi kalau sudah bentuk tabel, kita harus temukan data mentahnya dulu atau kita hitung titik tengahnya agar ketemu frekuensinya sehingga kita bisa membuat satu list seperti ini. Oke, kita contohkan saja. Pertama, saya baru nemu ini ya dari situs ini, rumus statistik ini. Kita akan coba bahas dan kita konversi menjadi sebuah pemrograman. Nah, jadi varian standar deviasi data berkelompok ini kita bisa hitung. Misalkan ada sebuah data rata seperti ini ya. Dari tinggi badan 151 sampai 155, frekuensinya 3 dan seterusnya. Hitunglah varian dan standar deviasi dari data tersebut. Nah, di sini kalau kita amati, yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya dari data ini ya. Dari 151 sampai 155, titik tengahnya seperti apa? Menghitungnya kan setengah kali data rendah ditambah data tinggi ya, atau nilai rendah dan nilai tinggi ketemunya 153, ini ketemunya 158. Kemudian ini adalah frekuensinya. Kemudian kita kalikan data titik tengah itu dengan frekuensi, ketemunya nilai ini, dan kita hitung juga frekuensi dengan kuadrat dari nilai tengah itu, ketemunya nilai ini. Kemudian ini disumkan atau ditotal. Hasil dari total itu ketemu nilai ini, kemudian dihitunglah variannya gitu ya. Varian data berkelompok itu ketemunya adalah S kuadrat sama dengan data fx kuadrat dikurangi fx pangkat 2 dibagi n dibagi total data dibagi min 1. Ini min 1 kalau berupa sampel ya. Kalau datanya lengkap nanti tidak gitu ya. Ini seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung standar deviasinya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu 7,8. Nah, sekarang kita konstruksi lagi dari data ini, ya, dari data ini menjadi sebuah kode pemrograman. Oke, kita siapkan dulu kode editornya. Nah, ini saya buat sudah kosong ya, Ctrl B untuk menghilangkan, dan ini kita geser, ini bisa kita perbesar seperti ini. Oke, yang pertama kita inisiasi dulu, kita import dulu, import statistik ya, import statistik, dan juga import mat. Nah, kemudian kita masukkan datanya atau kita inisiasi variabelnya. Ini tadi kalau kita cek di sini data min sama data max ya. Nah, ini kita ketik aja data min sama dengan array, datanya sudah saya siapkan. Sorry. Saya kopas biar cepat. Nah, kemudian ini data
data max atau nilai batas atas gitu ya, batas atas sebenarnya. Batas atas ini ya. Insya Allah sudah sesuai. Oke, ini deret aja sebenarnya 151 153. Oke, kemudian frekuensi atau n atau f ya, atau n, frekuensi aja ya, f ya. F sama dengan, kita buat array juga atau list ya namanya, 3 4 4 5 3 2. Oke, 3 4 4 5 3 2 ya, seperti itu. Kemudian kita buat variabel namanya xi atau x saja. X sama dengan 0. Kemudian f kali x sama dengan 0. Kemudian fx kuadrat sama dengan 0. Ini adalah menginisiasi list agar nanti digunakan untuk menampung nilai dari itu semua gitu ya, yang nanti kita gunakan. Kemudian di sini kita mulai hitung, kita gunakan perulangan for sama seperti kemarin ya. Perulangan for karena ini adalah data atau list satu dimensi, berarti for-nya cuma satu saja, tidak perlu for bertingkat begitu. For i misalkan, kalau karena di sini pakainya perulangannya pakai i ya. For i, oke. For i sama dengan in range. In range-nya itu bisa ini ya, dari 0 sampai sepanjang data min. Bisa juga sepanjang data max seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung hitung nilai tengah atau xi gitu aja ya. Xi sama dengan setengah kali, ini rumusnya di sini, kalau pengen tahu kita bisa ini kan aja ya. Oke, nilai tengah itu setengah xi kali data min ditambah data max, berarti data min ke i gitu ya, ditambah data max ke i. Oke, nah ini berarti artinya data min ke ini, kalau ininya 0 berarti ini indeks ke 0 ditambah indeks ke 0-nya, indeks ke 1 ditambah indeks ke 1-nya, dan seterusnya. Oke, kita bisa cek di bawah aja nggak apa-apa, dengan syarat harus kita simpan dulu. Caranya nyimpan berarti x dot insert, masih ingat ya yang kemarin, bisa dibuka video tentang list. Kalau kita ingin menyimpan data, kita gunakan insert. Insert indeks ke berapa? Indeks ke i. Datanya apa? Datanya adalah xi. Jadi indeks ke i, datanya xi. Indeks ke 0 nilainya adalah setengah dikali data min plus data max, seperti itu. Oke, kita bisa langsung di sini coba print. Kita coba print titik tengah atau x aja ya, xi ya. Xi sama dengan x gitu, coba. Nah, ketemu ya. Ini bisa kita clear. Oke, kita coba lagi. Oh, ini error. Nah, ini 153 158, ini kalau dicek ini ya, 153 158 163 168. Nah ya, oke sudah benar. Oke sudah benar. Selanjutnya x nilai tengahnya sudah ketemu. Kita hitung apa sekarang? Kita hitung f x-nya sudah ya, berarti fx ya. Sekarang kita hitung f dikali x. F dikali x berarti bisa kita pakai, sebenarnya bisa langsung kita
tambahkan seperti ini ya. Kita ketik fx dot insert, ini bisa langsung apa perkaliannya? Perkaliannya adalah f ke i gitu kan, dikali dengan x ke i. Nah, seperti ini. F ke i dikali x ke i. Nah, kita coba lagi. Kita coba juga cetak print fx. Ini fx di sini ya. Fx di mana tadi? Ini ya. Ini ya, fx ini ya. Kita coba fx ini. Coba apakah nilai benar 4, 5, 9 dan seterusnya. Ini fx. Oke, kita jalankan set. Oh, ada error, ada error. Error apa? Kita cari tahu dulu. Errornya ini. fx.insert fi dikali xi. Insert expected to argument. Oh iya benar. Indeksnya disimpan di mana belum ditentukan. Indeks ke i ya, i koma. Nah, coba set. Nah, sudah benar. Sudah benar belum? Kita cek. Kita cek. Oke. 4, 5, 9, 6, 32 dan seterusnya. 4, 5, 9, 6, 3, 2. Oke, sudah benar. Sip. Kemudian apa? Kemudian fxx ya. fxx dot insert, kemudian indeks ke i, perkaliannya adalah ini, kita kopas aja ya. Ini bisa langsung dikali kipi atau kias ayah 30. Oke, kita langsung coba. Gak boleh nak. Oke, kita langsung coba ya fxx ya. Kita lanjutkan. Nah, 70227 kita cek. 70227 99856 63368. Oke, sudah benar. Nah, gampang kan? Gampang. Kemudian apa? Kita hitung variannya sekarang. Untuk menghitung varian berarti rumusnya kita buka dulu. Menghitung varian rumusnya kita buka dulu. Rumusnya ini kita bagi dua aja ya. Kita bagi dua ya biar tidak. Nah, seperti ini. Oke, fx kuadrat berarti ini fxx ya. Bisa kita hitung begini langsung di sini. Sebelumnya harus kita hitung totalnya dulu ya. Ini total ya. Berarti kita hitung totalnya terlebih dahulu. Kita hitung totalnya dulu. Hitung total. Pakai komentar aja ya. Hitung total. Ini nggak mau. Salah. Langsung aja kita hitung totalnya. Saya lupa membuat komentar. Kenapa nggak mau ya? Langsung aja total berarti kita gunakan n ya. N sama dengan sum f. Kemudian total fx ini aja langsung sama dengan sum fx. Total fxx sama dengan sum fxx. Varian sama dengan total ini ya. Total fx kuadrat berarti total fxx gitu kan. Total fxx dikurangi, ini berarti jangan lupa untuk dikurung terlebih dahulu.
kurung terlebih dahulu, dikurangi, kita kurung lagi ya, yaitu adalah fx kuadrat gitu kan, berarti bisa gunakan mat o fx, 2 berarti kuadrat 2 dibagi n. Nah, seperti ini. Dibagi n, kemudian kurung tutup ya. Yang mana itu kurung buka tutup lagi, ini adalah dibagi n-1. Oke. Kemudian hasilnya adalah S ya, atau standar deviasi sama dengan mat SQRT. SQRT itu adalah akar ya, akar dari varian. Kita cetak langsung, print standar deviasi. Langsung, langsung bisa kita kasih keterangan dulu ya. Ini aja, standar deviasi. Nah, langsung kita cetak set. Hasilnya adalah di sini 7,8. Ini berapa? Di sini hasilnya error. Line 25. Kenapa ini? Sebentar. Ini kurungnya apakah kurang? Kurungnya sudah lengkap sih. N-1 must be real number, not list. Must be real number, bukan list. Oke. Bentar. Oh ya, ini salah ya, bukan fx ya, tapi adalah total fx, karena kalau fx itu adalah list, makanya di sini muncul must be real, harus nilai asli bukan nilai list. Kita berarti beri total fx seperti ini, kita running lagi. Nah, benar ya, ketemu 7,799 yang dibulatkan menjadi 7,8 ya, nilainya di sini, sementara 7,8 berarti sudah benar. Atau kita bisa gunakan round ya, ini kalau saya clear, kita bisa gunakan round seperti ini, 2 angka di belakang koma misalkan, berarti kita tambahkan di sini round, kemudian koma 2, ini kurungnya kurang 1, kita tutup lagi, kita coba, maka nanti akan menghasilkan 7,8 karena di round atau dibulatkan. Oke, itu adalah pemanfaatan dari statistik. Nah, sekarang kita bisa gunakan ini tadi kalau misalkan dengan syarat frekuensinya 3, totalnya sama ya 7,98 ya. Ini kalau frekuensinya ini saya ubah menjadi 1, ini saya ubah jadi 1. Kenapa jadi 1? Karena data ini nanti ini jadi totalnya ada 6, data ini nilainya 9,3. Ini untuk memudahkan saja. Kita juga bisa memanfaatkan rumus yang ada atau modul yang ada di statistik ini, yaitu statistik stddev ini ya. Saya kopas saja. Yang mana data ini harus berupa data mentah, bukan data dari tabel. Sudah saya bahas tadi. Kalau misalkan saya tulis di sini, saya kopas ya, print statistik stddev, yang mana stddev ini adalah data dari nilai ini, data min. Nah, hasilnya ini hasil
Kita cek tadi nilainya berapa, 9,3 dengan frekuensi 1 ya semua ya, data min. Kita coba apakah hasilnya sama. Nah 9, ini sama, sudah benar, hasilnya sama 9,35, ini juga 9,35, hasilnya sama. Kalau ingin menghitung yang tabel ini artinya kita harus memecah lagi. Berarti ini range 151 sampai 153 ini ada 3 data kan begitu kan. 156 sampai 160 ini ada 4 data, harus kita masukkan semua sehingga nanti kita bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang mendekati ini mungkin karena beda data beda karena detail gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah pemanfaatan dari data yang rumus yang sepanjang ini ternyata sudah ada atau sudah disiapkan oleh Python ya, bisa kita gunakan langsung, kita panggil statistik stddev, sudah langsung ketemu. Mungkin itu saja, sudah cukup panjang videonya. Semoga Anda paham, bisa kita bahas, bisa di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.